Hari ini kita akan melanjutkan Umdatul Ahkam dan kita sudah masuk pada tanggal 20 Sya'ban 1442 Hijriah. Berarti tinggal 10 hari lagi kita insyaallah melakukan Siyam Ramadan. Kita lanjutkan sekarang pada hadis yang ke berapa nih? Pinten? 91 ya. Baik, kita sudah sampai pada hadis yang ke-91 an Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza shalla, apabila beliau salat, farraja, beliau itu merenggangkan baina yadaihi, antara kedua telapak tangannya, hatta sehingga yabdua, tampaklah bayadu, putih, ibtaihi, kedua ketiaknya. Ini hadis bicara kondisi sujud, bahwasanya dalam sujud seseorang hendaklah membuka tangannya ini. Sikunya ini jangan menempel pada perut, tetapi hendaklah dibuka sehingga bagian putih ketiak terlihat. Bukan betul-betul ketiak kita terlihat, bukan, tapi maksudnya bagian sini terlihat. Seandainya kita tidak pakai baju, pasti ketiak kita terlihat nih. Pas sujud begini dibuka. Tentu saja ini dalam kondisi sholat sendiri atau sebagai imam. Kalau sholat berjamaah nggak bisa kita begini. Ini akan menandang orang lain. Kalau sholat berjamaah ya sesuai dengan posisinya. Posisinya bisanya gimana. Tapi yang penting ini jangan ditempelkan pada tubuh. Salah, sholat ini nempel pada tubuh salah. Itu sholatnya orang malas. Demikian juga kalau ini siku ini ditempelkan pada lutut. Nah ini nggak benar. Ini sifatnya orang malas dalam sholat. Atau ini hasta ditempelkan pada tanah ketika sujud. Nah ini semuanya dilarang oleh Rasulullah SAW, menunjukkan kemalasan di dalam sholat. Untuk hal ini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama, yaitu perselisihannya dalam masalah para wanita. Apakah para wanita tata cara sholatnya, sujudnya juga sama dengan laki-laki begini, ataukah dibedakan? Sebagian ulama mengatakan untuk wanita dibedakan, bukan dibuka begini tetapi ditutup. Kenapa? Lebih menutup aurat wanita ini, karena wanita memang seluruh tubuhnya adalah aurat. Kalau laki-laki kan auratnya dari pusar sampai dengan lutut. Nah, kalau wanita keluar rumah seluruh tubuhnya itu aurat, selain wajah sama telapak tangan. Sebagian ulama berpendapat bahwa laki-laki sama perempuan sama. Kenapa? Karena di dalam Islam secara umum hukum laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Lihat sabda Nabi, beliau mengatakan innan nisa, sesungguhnya wanita itu syaqaiqur rijal, itu adalah saudari kandung bagi laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Maksudnya apa? Wanita saudari kandung laki-laki. Maksudnya dalam Islam hukumnya disamakan. Nah, kasus ini jangan dijadikan masalah. Silahkan wanita yang sholatnya ditutup begini nggak apa-apa, atau dibuka juga nggak apa-apa. Kenapa? Ini sama-sama pendapat ulama. Ringkasnya gini, sebenarnya hadis bahwasanya wanita kalau sujud itu hendaklah menutup, itu ada hadisnya. Hanya saja derajatnya diperselisihkan apakah sahih atau tidak. Yang mengatakan sahih berarti mengatakan bahwa wanita sujudnya caranya beda dengan laki-laki. Yang mengatakan hadis itu dhaif berarti mengatakan laki-laki wanita sujudnya caranya adalah sama. Kalau guru-guru saya memilih pendapat yang mengatakan sama antara laki-laki dengan perempuan dalam hal tata cara sholat ini.
Hadis 92, wa an Abi Maslamah Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu qala sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aku tanya kepada Anas, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi itu yusolli salat fi na'lai, dengan kedua sandalnya? Qala, beliau mengatakan na'am, iya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat memakai sandal termasuk dilakukan Nabi. Jadi sunnah. Tapi bukan berarti sholat harus memakai sandal, enggak. Nabi kadang-kadang pakai sandal, kadang-kadang tidak. Tapi hadis ini tidak bisa kita terapkan di masjid-masjid kita sekarang. Kenapa? Masjidnya sudah berbeda dari zaman dulu. Zaman dulu masjidnya masih tanah. Orang pakai sandal ya enggak ada masalah. Antara luar masjid sama dalam masjid sama. Bedanya hukumnya ya, ini masjid hukumnya khusus, di luar masjid hukumnya beda, tetapi areanya sama, tanah semua. Nah sekarang kan di luar sama di dalam kan beda, dalam keramik, luar aspal. Kalau kita pakai sandal masuk masjid kotor semua, apalagi ada karpetnya semakin kotor. Nah maka hadis ini kalau mau diterapkan, silahkan diterapkan di rumah panjenengan. Sholat sunnah pakai sandal, sholat tahajud pakai sandal. Pernah Pak sholat pakai sandal Pak? Nah, nanti dicoba Pak ya. Ini perintah Nabi, tidak hanya prakteknya saja Nabi, tapi Nabi juga menyuruh kita. Kenapa sih Nabi menyuruh kita untuk memakai sandal ketika sholat? Perhatikan sebabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khaliful Yahud, selisilah orang-orang Yahudi. Fa innahum la yusallun, orang Yahudi tidak mau sholat fi ni'alihim, dengan memakai sandal, wala khifafihim, juga tidak mau memakai sepatu. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Jadi kenapa Rasulullah menyuruh kita untuk melakukan sholat dengan sandal kadang-kadang, maksudnya itu adalah supaya menyelisih orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan kafir, Nasrani kafir, Majusi kafir. Kita umat Islam disuruh untuk menyelisih, membedai orang-orang kafir. Dengan kata lain, kita disuruh berbeda sikap atau disuruh beda jauh dengan orang-orang kafir. Jangan serupa dengan orang-orang kafir. Nah, itu sebabnya. Maka sunnah ini masih berlaku sampai hari kiamat. Sholat pakai sandal, sholat pakai sepatu masih berlaku sampai hari kiamat. Kalau panjenengan sholat di rumah, panjenengan sholat sunnah dengan sandal, dengan niatan melakukan perintah Nabi ini, panjenengan dapat pahala dua. Satu pahala sholat, dua pahala sunnah pakai sandal ketika sholat di perintah Nabi. PR berarti Pak ya? Dalam satu pekan ini PR-nya adalah harus sudah sholat sunnah di rumah dengan sandal. Nanti kalau belum garap PR, nanti tidak boleh masuk pelajaran. Dulu pernah ketika saya mengajar santri-santri di pondok, namanya santri pondok itu kan masih muda-muda semangat. Begitu mereka saya sampaikan hadis ini, langsung sandalnya dicuci Pak. Habis sandalnya dicuci bersih, kemudian masuk masjid itu pakai sandal. Mbah Imamnya nggih kaget. Ngopo le nganggo sandal? Niki anu tirose ustate sunnah. Oh ya ora apa-apa. Mbah Imamnya tidak marah. Mbah Imamnya malah senyum saja karena cah santri cah nom-nom semangat melakukan sunnah. Hanya lucu aja. Nah, maka kalau saya sarankan tadi supaya tidak bikin guyu wong masjid, supaya tidak bikin lucu di masjid, ini diterapkan di rumah saja. Ya diterapkan di masjid nggak apa-apa, tapi diberitahukan dulu lah, supaya nggak jadi heboh gitu lah. Karena kalau kita langsung tiba-tiba mempraktekkan, orang-orang nggak paham, nanti pasti dianggap wah kayak lagi sinteng kayak gitu. Nah, jadi viral sama kayak gitu. Ada hadisnya sebenarnya, hanya orang-orang nggak pernah baca, jadi seperti nggak ngerti. Hadisnya sahih. Hadis 93, An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah yusolli salat wa huwa hamilun, dalam kondisi menggendong Umamah binta Zainab. Umamah yaitu cucu Nabi yang merupakan putrinya Zainab. Zainab ini anaknya Nabi. Binti Rasulillah, putrinya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wali Abil As, dan Umamah itu putrinya Abul As. Abul As ini suaminya Zainab.
ibni Rabi' ibni Abdi Syams. Fa idza sajada, apabila Nabi sujud, wada'aha, Nabi meletakkan Umamah tadi. Wa idza qama, dan apabila beliau berdiri, hamalaha, beliau menggendong Umamah tadi. Hadis ini menunjukkan bolehnya dua hal. Pertama, bolehnya orang sholat sambil menggendong anaknya. Bolehnya orang sholat setelah ketika sujud anaknya diturunkan, nanti ketika berdiri digendong lagi, nggak ada masalah. Jadi ringkasnya, gerakan-gerakan di luar sholat boleh dilakukan di dalam sholat apabila gerakan itu gerakan yang sedikit atau ringan. Gendong, kemudian ketika sujud taruh lagi, ketika berdiri gendong lagi. Ini gerakan yang sedikit, nggak ada masalah, tidak mengganggu kekhusyuan, nggak apa-apa. Yang dilarang adalah gerakan yang banyak ketika sholat. Misalnya sambil sholatnya di dapur, sambil goreng, sholat. Nah ini nggak boleh, karena goreng ini banyak Pak, nggak boleh, nggak boleh sholat sambil apa? Goreng. Nah ini mungkin penjual tempe goreng, nah, dia sudah mendengar adzan maghrib, tapi sing antri banyak, tak sholat sisan sambil goreng, betul nangsal, goreng sholat, karena gorengnya itu banyak, gerakannya banyak. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya anak kecil dibawa ke masjid, karena di sini adalah yusolli, Nabi sholat, ini sholat mengimami sholat jamaah di masjid. Tapi memang para ulama mengatakan anak kecil itu dibagi dua. Ada yang sudah bisa diatur, ada yang belum bisa diatur. Yang sudah bisa diatur ini boleh dibawa ke masjid. Yang belum bisa diatur ini boleh dibawa ke masjid dengan catatan tidak mengganggu. Makanya Nabi menggendong. Kenapa digendong? Supaya tidak mengganggu. Karena kalau tidak digendong nanti akan lari-lari. Nah ini mengganggu, nggak boleh. Karena itu kalau ada orang tua bawa anaknya ke masjid, jangan dilarang, dilihat dulu, mengganggu tidak. Kalau dia bawa anaknya yang sudah tertib, yang sudah bisa diatur, diomongi paham, nanti anak-anak tidak boleh rame, paham, nah sudah, biarkan aja. Anak-anak ke masjid bagus itu adalah latihan supaya nanti dia terbiasa ke masjid. Tapi kalau anak itu masih rame, tidak bisa diatur, nah, maka orang tua tidak langsung dilarang, tetapi disuruh memperhatikan anaknya, merawat anaknya. Kalau dia memperhatikan anaknya sebagaimana Nabi di sini, nggak ada masalah, digendong kemudian ditaruh lagi, digendong lagi, nggak ada masalah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa hamalaha, Nabi menggendong, itu menggendongnya pada pundaknya, ditaruh di pundaknya. Dalam satu riwayat, saya tidak mengetahui apakah ada riwayat yang lain. Tapi ya tidak harus di pundak, gendong yang gampang gimana lah, gendong di depan juga nggak ada masalah. Kemudian dari hadis ini para ulama mengatakan lafu imamah ahwanu min hamli umamah. Memasang sorban lebih ringan daripada menggendong Umamah. Maksudnya apa? Kalau kita boleh menggendong bayi tadi ketika sholat, maka kita lebih boleh untuk memasang peci yang jatuh. Ketika sujud pecinya jatuh, dipasang pas berdiri, nggak apa-apa. Mana lebih dahsyat, mengambil bayi apa mengambil peci? Kan lebih dahsyat bayi, toh. Nah, kalau bayi boleh, berarti peci lebih boleh. Ini jawaban seorang ulama ketika ditanya, wahai seorang alim, apa hukumnya orang pecinya jatuh ketika sholat? Boleh nggak dia ambil dipasang? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Ini gerakan yang sedikit, nggak apa-apa. Ketika sholat HP-nya bunyi, jangan dibiarkan. HP bunyi diambil, dimatikan, tek. Nah ini gerakan yang sedikit, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah ketika sholat ada HP masuk, ada WA, dijawab, tek. Nah ini nggak boleh. Soalnya dulu pernah ada ustadz ngawur. Ustadz niki pas sholat tiba-tiba ngambil HP terus nyata nih, dik. Ketika ditegur, loh ustadz, sholat bawa HP malah nulis WA nih pripun nih. Dia mengatakan, oh dulu di masa Nabi itu pernah ada sahabat Nabi itu sholat sambil megang tali ontanya. Nah kalau tali onta kan lebih dahsyat, onta kan jundil-jundil. Nah, ini HP orang jundil-jundil berarti ora apa-apa. Nah ini ustadz ngawur nih.
Niku upama kula gurune langsung kula slenthik niku. Kaya murid ra bener kowe iki. Ustaz tok orang genah ngoten niku. Nah, kita lihat dulu kasusnya sahabat Nabi megang onta tadi apa kasusnya? Kasusnya dia bawa onta, kemudian di tengah perjalanan dia mampir di satu tempat. Dia sholat di situ. Ketika tengah-tengah sholat, ontanya mau lari. Ya wajar toh Pak dipegang Pak. Lah kalau ontanya nggak dipegang terus dia mau melanjutkan perjalanan pripun? Tengah padang pasir ora nak bis niku nggih. Apa nggih diculke ontane? Wis ra apa-apa mlayu kono aku tawakal nggih, mati tengah padang pasir. Lah ini kondisi onta di tengah perjalanan tidak bisa disamakan dengan kondisi HP jawab WA nggih. Kata dia sing penting aku ora ngomong, kan aku ora ngomong gur gerak-gerak ngeten tok. Padha mawon mboten salat ngoten niku nggih. Itu sama dengan sholat sambil bawa gitar, treng. Aku sing penting ora ngomong, aku masih baca Al-Fatihah tapi sambil gitaran, ora kacek ngoten niku. Ini bukan sholat niku. Nah, mangamen bukan sholat nih. 95. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu, luruslah kalian fis sujud, ketika sujud. Wala yabsut, dan janganlah kalian itu menghamparkan, ya ahadukum, salah satu kalian, dhira'aihi, kedua hastanya ini, imbisatal kalbi, seperti menghamparnya seekor anjing. Maksud hadis ini adalah kita disuruh tegak dalam sujud, yaitu meletakkan kedua telapak tangan pada tanah, kemudian mengangkat kedua siku ini sehingga tidak menempel ke tanah, dan menjauhkan kedua siku ini dari tubuhnya, dan meninggikan perut sehingga tidak menempel kepada dada. Itu yang dimaksud dari kata-kata luruslah di dalam sujud. Jadi maksudnya lurus dalam sujud gimana? Tangannya jangan hastanya jangan menempel ke tanah, sikunya jangan menempel ke tubuh. Kemudian ini tubuhnya jangan juga menempel ke paha, sehingga pahanya diluruskan begini. Pahanya lurus sehingga pahanya tidak menempel dengan perutnya. Kalau pahanya bengkok gini, mundur gini, nah ini kan perutnya jadi nempel tuh. Nah itu bukan sujud, itu namanya jingkrung. Nah sujud itu bukan jingkrung, jingkrung bukan sholat. Nah, maka banyak orang yang kadang-kadang sholat tapi tidak sesuai sunnah. Saya mau praktekkan supaya lebih jelas lagi. Ini sujud yang benar kan? Sekarang sujud yang salah. Ini jingkrung. Itu sujud yang salah. Ini perutnya nempel, kemudian sininya nempel, salah semua nih. Kenapa Nabi melarang hasta ini untuk nempel di tanah? Beliau mengatakan jangan seseorang itu menempel hastanya pada tanah sebagaimana anjing. Jadi dilarangnya kenapa? Supaya tidak menyerupai anjing. Anjing itu kan makhluk yang jelek, najis. Meskipun dari sisi batin nggak jelek, dia zikir kepada Allah juga bisa. Tetapi maksudnya diciptakan oleh Allah dalam kondisi dia punya najis, jeleknya di situ. Nah, maka karena dia jelek, punya najis begitu, tidak pantas kita umat Islam meniru si anjing, nggak pantas. Sampai di sini sudah selesai bab tentang tata cara sholat Nabi atau sifat sholat Nabi. Kita lanjutkan bab baru. Mau nggak Pak? Oh ya, dilarang menyerupai unta ketika turun ke sujud dari i'tidal. Diperselisihkan oleh para ulama yang menyerupai unta itu apakah mendahulukan tangan ataukah mendahulukan lutut. Ada perselisihan pendapat. Karena itu ringkasnya adalah bahwasanya mau sujud boleh mendahulukan tangan dulu nempel ke tanah, boleh juga mendahulukan lutut dulu ke tanah. Semuanya boleh. Artinya sah. Hanya para ulama berbeda pendapat mana lebih utama. Jadi perbedaan pendapatnya bukan
sah atau tidak sah, tapi mana lebih utama? Lebih utama tangan dulu apa lebih utama lutut dulu? Kalau kita mengikuti pendapat mayoritas ulama, mayoritas itu mengatakan dahulukan lutut dulu, dan itu paling gampang. Okay? Kenapa? Lutut kita itu paling rendah sehingga paling dekat ke tanah, maka otomatis ditempelkan ke tanah dulu itu lebih gampang. Baru setelah itu tangan, baru setelah itu kepala. Jadi urut dari bawah ke atas. Kan nggak ada toh Pak, orang sujud tiba-tiba kepala sik belum kan yang badannya enten nggih. Ya mesti yang dekat dulu, bukan yang jauh dulu. Nah, maka saya lebih cocok memang pendapat mayoritas, dahulukan apa? Lutut. Tapi beberapa teman kita lebih suka dahulukan tangan, nggak apa-apa. Silahkan, dua-duanya sah. Hanya diperselisihkan mana lebih utama aja. Baik, berikutnya babu wujubit tuma'ninah, bab wajibnya tenang fir ruku'i was sujud, ketika rukuk dan sujud. Hadis 96 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, masuk ke masjid yaitu Masjid Nabawi. Fadakhala rajulun fasalla, lalu masuk seorang laki-laki lalu dia salat. Thumma jaa fasallama, kemudian dia datang lalu salam ala nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda, lalu menjawab an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salama, akan salam dia tadi. Faqala, lalu Nabi mengatakan irji', kembalilah, fasalli, lalu salatlah lagi. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu lam tusalli, kamu belum salat, padahal sudah salat dia, ya. Faraja'a rajul, maka orang itu pun balik lagi. Fasalla, lalu dia salat lagi, kama kana shalla, sebagaimana tadi dia salat. Tsumma ja'a, kemudian dia datang lagi. Fasallama 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu salam lagi kepada Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menegur lagi, wa alaikas salam, ya, setelah menjawab salam, ya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan irji', kembalilah, fasalli, salatlah lagi, fa innaka lam tusalli, kamu itu belum salat. Salasan, sampai terulang 3 kali kejadian itu. Faqala rajul, maka orang tadi mengatakan, walladzi, demi zat yang ba'atsaka bil haqq, mengutus Anda dengan kebenaran, ma uhsinu, aku tidak bisa memperbagus ghairahu, selain seperti ini. Jadi salatku yang bagus ya kayak gini, saya nggak bisa lebih bagus lagi. Fa'alimni, maka tolong ajari saya. Nah, ini contoh orang baik begini Pak. Orang merasa tidak paham minta diajari. Jangan malah sombong, ini bener kok sing ra mudeng. Nah, nggak begitu. Saya nggak bisa, tolong diajari. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumta, apabila engkau itu berdiri ila salati, kepada salat, fakabbir, maka takbirlah, maksudnya takbiratul ihram, dan ini merupakan rukun salat. Tsumma qra', kemudian bacalah, ma tayassara, apa yang mudah, ma'aka, bersama kamu, minal Qur'an, dari Al-Qur'an, maksudnya surah Al-Fatihah, dan ini juga rukun salat. Tsumma rka', kemudian rukuklah, hatta tatma'inna, sehingga kamu tuma'ninah, kamu tenang, raki'an, dalam kondisi rukuk. Tsummarfa', kemudian angkatlah, yaitu i'tidal, hatta ta'tadila qa'iman, sehingga kamu itu lurus dalam keadaan berdiri. Tsummasjud, kemudian sujudlah, hatta tatma'inna sajidan, sampai kamu itu tuma'ninah dalam keadaan sujud. Tsummarfa', kemudian angkatlah, maksudnya duduk dari sujud, hatta tatma'inna jalisan, sehingga kamu tuma'ninah dalam keadaan duduk. Tsummaf'adz dzalik, kemudian lakukanlah hal itu fi salatika kulliha, di dalam salatmu semuanya, maksudnya dalam rakaat-rakaat berikutnya. Hadis ini ringkasnya menunjukkan bahwasanya salat itu wajib tumakninah. Tumakninah itu termasuk rukun salat. Tumakninah artinya tenang. Yang dimaksud tenang adalah ketika kita dalam suatu posisi, ini adalah posisi yang tenang. Rukuk tenang, sami Allahu liman hamidah, berdiri tenang dulu, Allahu Akbar sujud tenang dulu. Tenangnya ini menurut para ulama minimalnya adalah seperti seseorang membaca 1 kali tasbih. Sujud misalnya membaca subhana rabbiyal a'la 1 kali, itu berarti sudah tumakninah. Kalau baru subhana sudah bangkit, belum tumakninah. 1 kali tasbih, subhana rabbiyal a'la, itu tumakninah. Subhana rabbiyal azim, itu tumakninah. Karena itu kasus orang-orang yang sholat tarweh 2-3 rakaat 7 menit,
Itu contoh kasus orang yang sholat tanpa tumakninah. Sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Dalilnya mana tidak sah? Dalilnya ini. Rasulullah mengatakan, irji fasoli, kamu ulangi lagi sholat, fa innaka lam tusolli, kamu tadi belum sholat. Padahal dia sudah sholat, tapi gara-gara sholatnya tanpa tumakninah, tutul ngeten iki, maka Nabi mengatakan, balik meneh, kowe rong sholat. Nah, kata-kata Nabi kamu belum sholat menunjukkan bahwa sholatnya belum sah, tidak sah. Karena itu 4 madhab, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini 3 madhab sepakat bahwa tumakninah adalah rukun sholat, tidak boleh ditinggalkan. Madhab Hanafi saja yang menyempal. Mereka mengatakan tumakninah bukan rukun sholat, sehingga tanpa tumakninah masih sah. Ini pendapat yang lemah, jangan dipakai. Pendapat yang kuat, pendapat mayoritas ulama, 3 madhab. Dasarnya hadis ini. Hadis ini mengatakan hatta tatma'inna, sampai kamu tenang, sampai kamu tumaknina. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa semua yang disebutkan dalam hadis ini merupakan rukun-rukun sholat. Apa maksudnya rukun sholat? Maksudnya perbuatan-perbuatan dalam sholat yang kalau tidak dilakukan, sholatnya tidak sah. Nah, maka perhatikan rukun-rukunnya. Pertama apa? Fakabbir, takbiratul ihram. Allahu akbar, takbiratul ihram. Ucapannya ini loh. Ini adalah rukun. Okay. Kalau ada orang masuk sholat menengtok, niki tidak bergerak-gerak, meskipun dia angkat tangan dan dia sedekap, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena takbir yang pertama adalah rukun. Adapun takbir berikutnya ini bukan rukun. Okay. Ruko ini kan takbir, okay? Sujud nggih takbir. Nah, itu semuanya bukan rukun kalau itu. Maka kalau ada orang sholat jadi makmum, dia ruko sujud ngikuti imam, tapi karena pikirannya belayang kemana-mana, sehingga ketika ruko dia ruko tok tanpa takbir, itu masih sah sholatnya, masih sah, okay? Meskipun sholatnya jelek. Mau sholat tok sampai lali takbir, okay? Itu karena jelek, berarti karena mikirnya macam-macam. Okay? Tapi kemudian yang kedua rukun adalah Fatihah. Nah, maka kalau siapa yang sholat tanpa Fatihah tidak sah, kecuali makmum yang terlambat, dia masih ikut rukuk bersama imam, dia tidak dapat Fatihah, nah itu dimaafkan berdasarkan dalil yang lain. Kemudian rukuk ini adalah rukun sholat. Kemudian tumakninah ketika rukuk ini rukun sholat. Kemudian i'tidal ini rukun. Kemudian tumakninah ketika i'tidal ini rukun. Sujud itu rukun. Tumakninah ketika sujud itu rukun. Duduk di antara 2 sujud itu rukun. Tumakninah ketika duduk tersebut itu rukun. Selain yang disebutkan dalam hadis ini bukan rukun sholat. Tapi ingat, hadis ini ringkasan. Ada sebagian yang termasuk rukun sholat tetapi belum disebut dalam hadis ini, tapi sudah disebutkan dalam riwayat yang lain yang lebih lengkap. Misalnya apa? Misalnya ucapan salam. Nah, itu rukun sholat. Orang sholat tanpa salam ya tidak sah. Sholat toh, setelah at-tahiyat selesai dia tidak salam, menengtok gitu. Habis itu ketika imamnya pergi maka dia ikut pergi. Nah, itu belum sah sholatnya. Kenapa? Dia belum salam. Mestinya dia tutup dengan apa? Salam. Contoh lagi rukun yang tidak disebutkan di sini, misalnya adalah membaca doa tasyahud akhir. Nah, itu rukun itu. Kalau ada orang tidak membaca doa tasyahud akhir, maka sholatnya tidak sah. Baik. Kita lanjutkan bab berikutnya, babul qiraah fis shalah. Bab bacaan di dalam salat. Maksudnya bacaan Quran. Hadis 97 an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata, tidak ada salat liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab, surat Al-Fatihah. Hadis ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah termasuk rukun salat. Karena itu 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 3 mazhab sepakat bahwasanya Fatihah rukun salat. Siapa yang tidak baca Fatihah, salatnya tidak sah. Yang menyelisih hanya mazhab Hanafi lagi. Mereka katakan Fatihah bukan rukun.
sehingga diganti surat yang lain nggak apa-apa. Jadi misalnya ada orang sholat Allahu Akbar tidak baca Fatihah tapi langsung wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr Allahu Akbar. Nah, ini menurut mazhab Hanafi sholatnya sah. Menurut 3 mazhab sholatnya tidak sah, batal. Kenapa batal? Nah, kamu nggak baca Al-Fatihah sementara Nabi mengatakan la sholata, tidak ada sholat, artinya tidak sah orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Loh, saya tadi sudah berdiri lama loh. Baca apa tadi berdiri lama? Saya baca juz amma sampai selesai kok. Meskipun kamu baca juz amma sampai selesai, tapi kalau nggak baca Fatihah tidak sah. Saya sudah baca surat Baqarah sampai selesai ini dalam rakaat pertama tadi, tapi nggak baca Fatihah tidak sah. Yang inti itu Fatihah. Nah, maka dalam masalah ini kita tidak boleh pakai nalar loh, gitu. Fatihah kan pendek. Kalau Fatihah pendek sah, berarti Baqarah yang panjang lebih sah. Itu kan nalar. Agama nggak pakai nalar, Pak. Nalar itu urusan dunia, itu nalar. Misalnya anak muda ganteng melamar wanita diterima, nalar nggih? Nalar, ini masalah dunia. Masalah agama nggak begitu. Masalah agama pakai aturan Allah Subhanahu wa taala, makanya hati, hati kita harus nerima, titik. Akal kita menolak itu nggak jadi masalah. Wah, saya ramudeng saya. Kenapa ya? Kok Al-Fatihah pendek sholatnya sah, tapi Baqarah panjang sholatnya tidak sah gara-gara nggak baca Fatihah. Saya nggak nyanda saya. Seandainya ada orang mengatakan begitu, meskipun mikirmu nggak sampai, tetap hatimu harus terima. Jangan seperti seorang dokter sesat di Mesir. Dia mengatakan ini hadisnya salah. Kenapa? Kata dia hadisnya tidak nalar katanya. Yaitu sabda Nabi, idza waqa'adz dzubab, kalau lalat masuk fi ina'i ahadikum, pada gelas kalian, falyughmishu, hendaklah dia celupkan semua lalat tadi dalam gelas, fa inna fi ahadi janahaihi da'an, karena salah satu sayapnya mengandung penyakit, satunya mengandung kesembuhan. Sementara yang mengandung kesembuhan itu bisa menjaga dari yang mengandung obat. Nah, maka setelah dicelupkan kemudian lalatnya dibuang, boleh diminum setelah itu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Lah ini ada dokter dari Mesir, dia mengatakan ini hadis tidak bisa dipakai. Kenapa Pak Dokter? Karena hadisnya tidak nalar. Nah, maka kita jawab, nalarmu itu yang lemah. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu maha pinter. Sehingga yang nalarnya lemah mestinya ngikuti yang lebih pinter. Ini masalah begini sebenarnya sudah ada dalam Quran. Sebenarnya sudah apa Pak? Sudah ada dalam Al-Quran. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itulah yang mengetahui, kalian itu tidak tahu. Ini surat Al-Baqarah ayat 216. Nah, maka cara kita menerima berita dari Allah atau dari Quran itu bukan dengan nalar, tapi caranya dengan hati. Apapun Nabi sampaikan terima, titik. Nggak usah pakai nalar-nalar lagi, malah sesat nanti malah. Bahkan ada hadis, meskipun saya jujur hadisnya tidak sahih, tapi kadang-kadang maksudnya benar lewat. Kebanyakan ahli surga adalah orang-orang bodoh. Kenapa? Orang-orang bodoh diberitahu Nabi bersabda begini, selangsung diterima. Ini orang pintar karena kepintaran dinalar sih. Nabi piye to ngene to, ora cocok aku. Akhirnya Nabi dibuang. Malah sesat masuk neraka itu. Nah, jadi ada orang-orang doktor, profesor tapi malah sesat nih. Profesor nulis kitab tafsir gede-gede, tapi kesimpulannya ketika membahas masalah jilbab bagi wanita ora wajib. Wah, profesor sesat pun nih, serasa diikuti ngene iki. Jelas salah itu ya. Kenapa jelas salah? Tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang-kadang karena kepintaran nih, sehingga malah tidak jadi ada jaminan langsung masuk jannah. Ya insya Allah masuk jannah karena muslim. Tapi kalau Allah tidak mengampuni dosanya gara-gara ya fatwanya yang ngawur, itu ya nyemplung dulu ke dalam neraka. Kalau tidak diampuni oleh Allah. Kita lanjutkan hadis 98. Wa an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu qala, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca fi raq'atainil ulayaini, pada 2 rakaat pertama, min salati dhuhri, dari salat zuhur, bi Fatihatil Kitab, surat Al-Fatihah, wa suratain, plus 2 surat, yaitu masing-masing rakaat 1 surat.
Yutawwilu, beliau memanjangkan fil ula pada rakaat pertama, wa yuqassiru, dan beliau memendekkan fil tsaniyah pada rakaat yang kedua. Jadi sunnahnya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua bacaan Qur'annya. Misalnya rakaat pertama membaca surat Iqra, rakaat kedua membaca surat Az-Zilzal misalnya. Kenapa rakaat pertama oleh Nabi dipanjangkan? Para ulama mengatakan dipanjangkan supaya orang-orang yang telat itu jadi tidak telat. Maka ini salah satu dalil bahwasanya imam itu hendaklah memperhatikan maslahat para jamaah. Jadi jangan semaunya imam. Pengen cepat dan cepat langsung qomat, padahal belum ada orang kecuali baru 1-2, ya nggak begitu dong. Datang ke masjid ternyata orang-orang belum datang karena mungkin lagi buka puasa, tunggu dulu, sholat sunnah dulu, nggak ada masalah. Jadi apa? Imam itu harus melihat apa? Maslahatnya para jamaah. Ya boleh dia qomat, tetapi suratnya dipanjangkan. Baca Al-Baqarah gendora telat. Yusmi'una, Nabi memperdengarkan kepada kami al-ayata, suatu ayat, ahyanan, kadang-kadang. Nah ini termasuk sunnah Nabi yang sudah mati. Nabi sholat duhur kadang-kadang memperdengarkan ayat. Jadi misalnya sholat duhur kan tidak ada bacaan yang dikeraskan tadi, tapi tiba-tiba beliau membaca dikeraskan. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Sudah satu ayat saja, habis itu nggak dikeraskan lagi. Ini sholat duhur. Sholat duhur kadang-kadang begitu, sholat asar kadang-kadang begitu. Ini supaya Nabi ngasih tahu, ya ngasih contoh. Aku itu kalau sholat duhur itu juga baca surat, bukan menengtok, bukan diam saja, tapi tetap baca surat. Nah Nabi keraskan dalam rangka untuk memberitahu, ini saya baca surat ini. Ini termasuk sunnah yang sudah mati. Jarang ada orang ngimami duhur atau asar kemudian dia membaca satu ayat dengan keras. Ini termasuk sunnah Nabi yang sudah mati. Nah silahkan para imam menghidupkan sunnah ini. Wakana, dan adalah beliau itu yaqra'u, membaca fil asri pada salat asar bi Fatihatil Kitab, surat Al-Fatihah wa suratain, plus 2 surat, yaitu dibagi dalam 2 rakaat tadi. Yutawwilu fil ula, beliau panjangkan pada rakaat pertama, wa yuqassiru fil tsaniyah, beliau pendekkan pada rakaat yang kedua. Wa fi rak'atainil ukhrayaini, kemudian pada rakaat yang terakhir bi ummil kitab, dengan surat Al-Fatihah saja. Jadi kalau salatnya 4 rakaat, maka 2 rakaat pertama Fatihah plus 1 surat, 2 rakaat kedua hanya Fatihah saja, tidak ditambah surat. Seandainya ditambah surat tidak apa-apa juga, karena Nabi juga kadang-kadang melakukan. Wakana, dan adalah yutawwilu, beliau itu memanjangkan fi rak'atil ula, pada rakaat yang pertama, fi sholati subuh, dalam salat subuh, wa yuqassir, dan beliau itu memendekkan fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua dalam salat subuh. Jadi sholat subuh kan 2 rakaat nih. Nah, rakaat pertama Nabi biasanya panjang, rakaat kedua lebih pendek. Nabi biasanya sholat subuh itu membacanya 60 ayat sampai dengan 100 ayat, dibagi dalam 2 rakaat. Cara membaginya gimana? Nah, rakaat pertama lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek. Berarti kira-kira rakaat pertama 40 ayat, rakaat kedua 20 ayat. 40 tambah 20, 60. Atau rakaat pertama 60 ayat, rakaat kedua 40 ayat, 60 tambah 40, 100 ayat. Dan ini termasuk sunnah Nabi yang sudah mati. Jarang imam sholat subuh baca 100 ayat. Entene sholat subuh baca kulhu, ini ku akeh nih. Saya kasih contoh Pak, surat yang bisa dibaca pada sholat subuh yang sekitar 100 ayat. Saya kasih contoh, surat apa contohnya? Nah, saya kasih contoh yang gampang aja, yang tidak berat-berat nih. Jangan Baqarah, jangan, ayatnya panjang-panjang susah. Niki contohnya niki. Idza waqa'atil waqi'ah, surat Al-Waqi'ah. Ini kan pendek-pendek ayatnya. Idza waqa'atil waqi'ah, sudah 1 ayat. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Nah, ini kalau kita selesaikan dalam semua seluruhnya ini ada 96 ayat. 96 ayat ini dibagi 2. Rakaat pertama 2 ruku, rakaat kedua 1 ruku. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini termasuk sunnah yang sudah mati ini, Pak. Ini jarang sekali ada sholat subuh bacanya 60 ayat sampai 100 ayat. Kalau ada itu di tempat-tempat yang biasanya tidak rame. Kenapa nggak rame? Mesti tenis, kono mesti kesuwen, malas doang.
Pripun mau dicoba napa mboten niki? Niki sunnah Nabi lho niki Pak. Yang dicoba nanti diimami dengan apa? Surat-surat yang agak panjang nih, surat Al-Waqiah. Baik, inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.